Situasi politik di Indonesia nampaknya sedang tidak baik-baik saja, atau bahkan bisa saya bilang sedang krisis gitu. Dan itu tanda-tandanya bisa kita lihat, bisa kita baca dari sikap Presiden Prabowo yang beberapa hari lalu itu tiba-tiba membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia dengan alasan sakit atau demam. Yaitu alasan yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia. Padahal aslinya, kenyataannya, ya Pak Prabowo nggak demam tuh. Bahkan ketika sampai ke Indonesia ya langsung melaksanakan rapat terbatas di Halim, dan kegiatannya begitu padat setelahnya, dan tidak ada tanda-tanda demam atau sakit yang kemudian mengharuskan Presiden Prabowo membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia. Apalagi alasan pembatalannya itu karena demam, dan pembatalannya dilakukan H-1. Kalau kita membaca dari pernyataan Seskap Teddy gitu ya, yang membantah bahwa Presiden Prabowo ini sakit atau demam, tapi pulang ke Indonesia dan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia itu karena ada urusan di dalam negeri gitu ya, itu kita bisa pahami bahwa nampaknya ada sesuatu yang luar biasa, mendesak, dan harus segera membuat Presiden Prabowo pulang ke Indonesia. Karena kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, karena kalau hanya sebatas alasan rapat jelang tahun baru atau akhir tahun, itu semua sudah direncanakan. Jadi kalau hanya alasan masalah tahun baru atau akhir tahun, Presiden Prabowo nampaknya tidak perlu buru-buru pulang ke Indonesia dan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia. Kenapa? Karena itu sudah diperhitungkan, sudah diperkirakan. Makanya Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Karena ya kalau soal Natal dan Tahun Baru itu hal yang ya biasa saja. Jadi ya nampaknya memang ada sesuatu yang luar biasa, di luar perkiraan, di luar prediksi, yang kemudian membuat jadwal Presiden itu menjadi berubah H-1. Dan ini tidak biasa gitu. Karena sekelas Presiden untuk alasan demam itu nggak bisa diterima. Oke lah, memang Presiden juga manusia, tapi Presiden itu bukan kita. Presiden itu ya lengkap peralatan dan stafnya, sehingga ya semuanya diatur, dijaga sedemikian rupa agar tidak demam. Kalau kita ya demam itu wajar masyarakat gitu. Tapi kalau Presiden, Menteri bangun tidur langsung cek darah, semuanya harus dikontrol gitu. Jadi alasan pembatalannya apalagi H-1 terhadap Perdana Menteri Malaysia itu bisa dibilang tidak biasa, sehingga memang nampaknya ada situasi atau hal yang sangat darurat yang mengharuskan Pak Presiden harus segera pulang. Karena kalau Presiden sudah bikin jadwal gitu ya, jangankan ke Perdana Menteri Malaysia atau kepala negara lain, untuk acara di kampung saja, di desa atau di provinsi dan kota, di Indonesia, di dalam negeri, kalau pas Pampres H-2 sudah berjaga di sana, itu kayaknya mustahil Presiden nggak datang, atau mustahil Presiden membatalkan agendanya. Itu pasti terlaksana. dan nggak ada tuh alasan demam atau nggak ada. Jadi ya pembatalan H-1 yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia ini, atau malam sebelum pertemuan, itu kemudian memang mencurigakan, dan nampaknya ada situasi darurat yang mengharuskan Presiden harus segera pulang. Tapi kepada Perdana Menteri Malaysia, ya jelas beliau tidak akan bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Pihak istana tidak bisa menyampaikan ada situasi darurat di Indonesia dan kemudian menjelaskan terlalu detail. Pasti enggak lah. Jadi diambillah jawaban ya demam lah. Karena cuma alasan itu yang kemudian bisa dimaklumi oleh Perdana Menteri Malaysia dan pihak Malaysia. Kalau alasannya adalah ada situasi kondisi darurat atau ada situasi yang mengharuskan Presiden harus pulang ya, itu nanti akan menjadi bahan tertawaan atau dianggap tidak mampu mengendalikan pemerintah atau negaranya, sampai kemudian Presiden harus segera pulang. Nah, sekarang pertanyaannya, situasi apa, ada keperluan apa di Indonesia yang kemudian membuat Presiden harus tiba-tiba melaksanakan rapat terbatas di Halim? Dan semalam ada rapat bersama ketua-ketua partai Kim Plus untuk kemudian membahas sesuatu yang kita juga nggak tahu itu apa. Alasannya ya biasalah, sering ketemu, ya ini soal Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Tapi sekali lagi
itu menjadi satu tanda-tanda bahwa ini nampaknya tidak biasa. Nah, kalau kita membaca dari peristiwa yang ada, serangkaian peristiwa dari sejak Presiden Prabowo membatalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia sampai semalam terjadi pertemuan dengan ketua-ketua partai Kim Plus, ini hanya ada satu peristiwa yang sangat luar biasa atau tidak biasa, yakni langkah liar KPK yang tiba-tiba menjadikan Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka, karena ini nggak masuk akal. Kasus Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan atau komisioner KPU itu adalah kasus mereka. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman mengatakan Prabowo mendadak pulang, darurat politik KPK liar. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai peristiwa tersebut ya teman-teman ya. Nah teman-teman, dalam video ini kita akan membahas satu persatu mengenai hal tersebut. Tunggu sebentar teman-teman ya. Oke. Oke, di sini. Nah, teman-teman, dalam video ini Mas Alifur Rahman sangat membahas mengatakan bahwa Prabowo mendadak pulang. Ada apa dalam hal tersebut, dan kita akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut. Yang pertama, keberadaan Wakil Presiden dan Mulyono ternyata menghambat kerja Presiden. Sebaiknya Presiden mulai dengan tegas menegur dan membatasi gerak langkah Wakil Presiden dan Mulyono yang seakan-akan masih bertindak seperti Presiden. Selanjutnya, tersangkut kasus pesawat bekas dan food estate puluhan triliunan. Tapi kalau wakil presidennya Puan, nggak apa-apa, terhambat kerjanya Prabowo mah ya. KPK harus usut yang menyuap MK untuk merubah undang-undang yang bertujuan untuk meloloskan Gibran. Biar Prabowo aman dan tenang dalam menjalankan tugas. Solusinya cuma satu, ganti semua menteri titipan Mulyono, terutama Kapolri, Menteri Dalam Negeri, dan Budi Ari. Kangen pidato Pak Prabowo. Prabowo lagi Pak yang menggelegar untuk menghibur rakyatmu biar bisa tertawa. Prabowo harus tegas sikat Fufu Fafa sebelum dia yang disikat. Ingat, Prabowo memelihara makhluk tak bermoral. Ternyata Mulyono geng masih sangat aktif di dekat Prabowo, yang dulu katanya mau benar-benar mau istirahat setelah lengser. Tidak ada yang bisa diharapkan dari Prabowo selain pidatonya yang hanya cuman omong-omong, hanya garang di podium saja. Megawati dengan PDIP-nya sudah sangat pengalaman mengalami goyangan penguasa zaman Soeharto. Ada beberapa PDI terakhir Suryadi, mereka tumbang semua. Ini kelihatan mau digoyang, dikira sekelas dengan PSI dan Golkar juga PAN. Bahaya jika orang tidak bersalah ditangkap yang jelas terbukti bersalah, malah dibiarkan bebas dan dilindungi. Liar sekali kalau begini, bahaya untuk warga negara yang taat dengan hukum. Yakin Hasto nggak bersalah, pikirkan kembali dengan hati nurani. Matahari kembar, Pak Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi. Jokowi bikin kacau negara ini. Prabowo harus waspada bila ada lembaga negara yang masih tunduk dan didekte oleh orang lain. Jaga negara ini jangan sampai terjadi chaos. Kemarin punya presiden pelin-pelan dan sekarang berlanjut mencela-mencela.
Presiden bukan sakit demam, tapi hanya demam panggung. Pak Prabowo harus berani bersikap tegas demi ketenangan diri dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Bersihkan pejabat-pejabat yang bisa merusak pemerintahan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.